Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Teman-teman pecinta bola, kali ini saya akan membahas terkait timnas wanita yang berlaga di Piala AFF 2025 yang di luar dugaan hancur lebur, cukup mengejutkan atau gimana ini ya? Nggak mengejutkan juga ya. Indonesia berada di posisi juru kunci ya, kita ketahui, karena memang Indonesia dilatih oleh pelatih interim Joko Susilo, padahal kita tahu Indonesia sempat juara AFF 2024 ya. Tapi pada kejuaraan kali ini Indonesia hancur lebur ya. Pada pertandingan pertama kita kalah dengan Thailand ya, dengan skor yang cukup telak 7-0. Kemudian berhadapan dengan Vietnam, kita juga kalah dengan skor 7-0. Dan yang pertandingan tadi malam berhadapan dengan Kamboja, Indonesia bermain imbang 1-1. Artinya Indonesia berada di posisi juru kunci fase grup, tidak bisa berlanjut ke babak selanjutnya atau babak semifinal. Nah, ini menjadi catatan, menjadi kritikan buat PSSI yang kita ketahui timnas putri ini masih menjadi kelemahan kita ya, karena meskipun pernah juara musim lalu di bawah pelatih dari Jepang itu, tapi pada kejuaraan kali ini memang perlu banyak evaluasi, perlu banyak yang diperbaiki. Artinya memang yang paling pertama adalah Liga Indonesia untuk putri, untuk perempuan ini juga memang perlu diadakan ya, karena memang selama ini nggak ada liga khusus putri, kejuaraan untuk perempuan ya, untuk putri. Dan ini menjadi catatan buat PSSI bagaimana untuk segera mengadakan liga untuk putri, karena kita kelihatan ketika berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam dan Kamboja, kalau pemain yang sudah sering bermain di liga seperti Thailand kemudian Vietnam itu secara permainan memang lebih baik dari kita. Nah, ini meskipun memang kita ada beberapa pemain yang bermain abroad, dan timnas putri ini tidak dibela oleh beberapa pemain andalannya semacam Safira Ika yang tidak tampil pada kejuaraan kali ini, meskipun diperkuat oleh beberapa pemain asing, pemain abroad. Akan tetapi ini menjadi sebuah catatan bahwa kalah dengan skor 7-0 ini ya, meskipun kita tahu semuanya butuh proses, tapi ini harga diri bangsa. Kalau saya mengatakan ini ya sedikit ya lumayan memalukan, bagaimana saya bahasanya, artinya memalukan ya, karena kalah dengan skor cukup telak terhadap Thailand, terhadap Vietnam ya. Kalau kita kalah 1-0, 2-0 lah, ini 7-0 bos. Jadi memang di luar nurul ini sudah ya. Nah, makanya memang ketika kita melihat, mengkritisi, memang perlu adanya kejuaraan khusus putri ya, sehingga ketika beberapa pemain dipanggil ke timnas Indonesia, timnas putri, mereka sudah siap main ya. Jadi dari segi fisik, segi teknik, karena memang jam terbang apapun itu berbicara ya, karena memahami sistem. Kalau katanya pundit sepak bola, kalau saya melihat di kontennya Sports 77 gitu ya, Mamat Al-Gatiri, dan mengundang yang sering menggelar Liga Tarkam. Jadi mengatakan begini, pemain yang bagus di liga belum tentu bagus di Tarkam, pemain yang bagus di Tarkam belum tentu bagus di liga. Artinya dengan adanya liga, maka di situ akan memahami sistem permainan, memahami formasi taktikal. Nah, itu yang penting. Makanya memang perlu diadakan Liga Putri, saya ulangi lagi. Maka ini menjadi sebuah kritik tersendiri bagi PSSI untuk segera mengeksekusi, mengadakan, meskipun kita tahu tidak mudah. Mungkin
perlu proses. Tapi hasil di Piala AFF kali ini menjadi pukulan besar, cambukan besar untuk kita untuk segera mengadakan Liga Putri, sehingga Indonesia bisa bermain minimal ketika kalah tidak begitu banyak ya. Karena ketika kalah begitu banyak ini kan ini moral bangsa begitu ya. Tapi kita mengapresiasi perjuangan timnas putri yang sudah berjuang meskipun kalah dengan agregat 15-1 ya. Indonesia kebobolan 15 ya. Kemudian hanya bisa membukukan 1 gol. Ini ya, apapun itu kita apresiasi. Semoga ke depan timnas putri bisa lebih baik lagi. Bravo timnas putri Indonesia.